البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Khonifillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada muqaddimah yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dalam kitab beliau ini yang beliau jelaskan tentang kedudukan ilmu tentang asma wa sifat di dalam agama ini. Beliau mengatakan yang pertama bahwasanya ilmu ini merupakan salah satu bagian dari 3 tauhid. Dan tentunya hal ini menunjukkan tentang pentingnya. Kemudian beliau mengatakan fa manzilatuhu fid dini 'aliyatun wa ahamiyatuhu 'azimah. ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. Kedudukan ilmu ini dalam agama tinggi dan memiliki kepentingan yang sangat besar. Tidak akan mungkin seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna sampai dia berada di atas pengetahuan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Atau dengan kata lain sampai dia betul-betul mengilmui tentang asma wa sifat. Kenapa? Liya'budahu ala basirah, agar dia beribadah kepada Allah di atas basirah. Jadi kesimpulan dari paragraf ini Khanifillah yang menunjukkan pentingnya ilmu tentang asma wa sifat yaitu apa? Dikarenakan dengan mengetahui dan mengilmui asma wa sifat dia akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Qala Allah Ta'ala walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Perhatikan ayat ini, walillahil asma'ul husna. Bagi Allah Subhanahu wa taala itu nama-nama yang husna, fad'uhu biha, maka berdoalah kalian kepada Allah dengannya. Yaitu dengan nama-nama yang husna tadi. Tayyib. Wahada yashmalu doa al-mas'alati wa doa al-ibadah. Dan ini yaitu perintah fad'uhu biha mencakup doa masalah dan doa ibadah, karena doa terbagi menjadi 2. Sebagaimana telah kita lewati dulu dalam jenis-jenis ibadah. Ada doa masalah dan doa ibadah. Tayyib. Dan berhubungan dengan kesempurnaan peribadatan ikhwanifillah yang bergantung dengan ilmu tentang asma wa sifat. Perhatikan kalam Ibnul Qayyim di catatan kaki nomor 1. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala wa akmalun nasi 'ubudiyatan al-muta'abbidu bi jami'il asma'i was sifat allati yattali'u 'alaiha al-bashar. Ibnu Qayyim mengatakan manusia yang paling sempurna peribadatannya yaitu seorang yang beribadah dengan keseluruhan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang
diketahui oleh manusia. Taib. Yang kita ketahui dari nama-nama dan sifat, kita beribadah dengannya. Naam. Sebagaimana ini telah kita baca kayaknya ya. Sudah. Taib. Kemudian telah kita jelaskan pada pembahasan yang lalu, ketika kita mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala itu As-Sami'ul 'Alim. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Tentunya ketika kita beribadah menghadirkan nama-nama tersebut, ikhwanifillah. Naam, qiraatul Quran misalnya. Allah Maha mendengar sehingga tidak perlu kita sum'ah, yaitu memperdengar-dengarkan amalan kita agar didengar manusia kemudian mendapatkan pujiannya. Karena Allah As-Sami', Al-Alim, Maha tahu apa yang kita niatkan. Tidak akan mungkin kita menyembunyikan niatan-niatan yang buruk. Dan sebaliknya, semua yang baik Allah Subhanahu wa ta'ala mesti juga tahu. Nah, walaupun manusia tidak mengetahuinya. Kemudian berhubungan dengan doa. Wa du'a'u biha huwa ahadu maratibi ihsa'i asma'illahi azza wa jalla. Wa baqiyatul maratib hiya hifdhuha wa 'adduha wa fahmu ma'aniha wa madluliha. Dan berdoa dengan nama-nama Allah termasuk salah satu dari tingkatan-tingkatan ihsa terhadap nama-nama Allah. Nah, telah kita lewati dalam hadis ikhwanifillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ahsaha dakhalal jannah. Nah, mana ihsa ini? Man ahsaha, di antara salah satu tingkatannya yaitu dengan berdoa menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Adapun tingkatan-tingkatan ihsa yang lain yaitu dengan menghafalnya. Jadi butuh kita menghafal Asmaul Husna, wa'adduha, dan menghitungnya, yaitu mengumpulkan nama-nama tersebut. Wa fahmu ma'aniha, dan memahami makna-maknanya, wa madluliha, dan penunjukan nama-nama tadi. Nama tersebut menunjukkan apa? Ini maksudnya. Nah, ini ihsa terhadap nama-nama Allah. Sehingga seorang yang ingin mendapatkan kemuliaan dalam hadis man ahsaha dakhalal jannah, ia berusaha untuk menghafal, kemudian mengumpulkan nama-nama tersebut sampai 99, kemudian memahami maknanya dan apa yang ditunjukkan oleh nama tadi. Juga berdoa dengannya. Karena Allah katakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut. Baik. Kemudian faedah berikutnya, setelah tahu kita bahwasanya doa terbagi menjadi dua tadi, dan kedua-duanya dicakup dalam perintah ini, fad'uuhu biha. Berdoalah kalian dengannya. Mana yang lebih utama antara doa masalah dan doa ibadah? Qala Syekhul Islam rahimahullah, fa inna jinsad du'a'i alladhi huwa thana'un wa ibadatun afdal min jinsid du'a alladhi huwa su'alun wa talab. Sungguhnya jenis doa yang itu berupa pujian dan peribadatan lebih utama daripada jenis doa yang itu berupa permintaan, dan talab, sama, soal wa talab. Permintaan dan harapan-harapan. Menunjukkan doa ibadah jenisnya ikhwanifillah lebih utama daripada doa ul masalah. Qala wa in kana al-mafdhulu qad
yufaddalu 'ala al-fadili fi mawdi'ihi al-khas bisababin wa bi asya'in akhar. Walaupun sesuatu yang itu kurang utama, terkadang diutamakan atas sesuatu yang lebih utama pada tempat-tempat yang khusus dengan sebab dan hal-hal yang lain. Nah, kama anna salata afdalu minal qira'ati wal qira'atu afdalu minadz dzikri alladhi huwa tsana. Wa dzikru afdalu minad du'a alladhi huwa su'alun. Wa ma'a hadza fal mafdulu lahu amkinatun wa azminatun wa ahwalun yakunu fiha afdalu minal fadili minhu. Naam. Dan ini perincian yang bagus dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi ada kondisi asal, ikhwanillah. Asalnya jenis doa ibadah itu lebih utama daripada jenis doa masalah. Doa ibadah yang ada padanya apa? Pujian-pujian dan ibadah kepada Allah. Sedangkan doa masalah yang berisi padanya permintaan kita. Walaupun terkadang yang kurang utama ini bisa apa? Bisa lebih utama daripada yang apa? Diutamakan. Maksudnya apa? Terkadang doa ibadah, doa masalah itu bisa lebih utama daripada doa ibadah pada tempat-tempat yang khusus. Nah, dengan sebab dan hal-hal yang lain. Misalnya afanifillah, seperti apa? Doa di hari Arafah. Doa di hari Arafah. Dan terlebih lagi bagi mereka-mereka yang berkumpul di padang Arafah. Saat itu doa masalah sangat apa? Sangat utama. Karena Rasulullah SAW mengatakan khairud doa doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Tayyib, contohnya. Kama anna salata afdal minal qiraah. Sebagaimana salat itu lebih utama daripada membaca Al-Qur'an. Dan membaca Al-Qur'an itu lebih utama daripada berzikir yang itu berisi puji-pujian. Perhatikan. Jadi kalau dari jenisnya, jenis membaca Al-Quran dengan berzikir yang berisi puji-pujian kepada Allah, itu lebih utama mana? Asalnya lebih utama membaca Al-Quran. Karena itu termasuk di antara utama zikir. Tayyib. Demikian pula wa dzikru afdalu minad du'a alladhi huwa su'alun. Dan zikir itu lebih utama daripada apa? Doa yang berisi permintaan. Oleh karena itulah perhatikan doa Nabiullah Yunus alaihissalam. Dalam keadaan beliau berada di perut ikan dan di kegelapan yang dalam dari lautan itu. Apa yang beliau minta kepada Allah? Apakah kemudian dengan lisannya meminta, ya Allah selamatkanlah aku? Tidak. Tapi apa? Dengan apa? Dengan zikir dan pengakuan kesalahan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini contoh dari para anbiya ini. Karena tahu bahwasanya lebih utama daripada dia meminta di situ. Pengakuan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengakuan tentang kezaliman kita. Tapi ya khanifillah wa ma'a hadza, bersamaan dengan ini fal mafdulu lahu amkinah. Fal mafdul lahu amkinah. Bersama dengan ini, sesuatu yang itu ketika dibandingkan pada posisi yang kurang utama, memiliki tempat-tempat amkinah, wa azminah, dan memiliki zaman-zaman, wa ahwal, dan keadaan-keadaan, yakunu fiha afdalu minal fadili minhu, yang bisa pada perkara-perkara tadi, pada tempat atau zaman atau keadaan,
bisa menjadi lebih utama daripada apa? Daripada sesuatu yang fadil, sesuatu yang lebih utama ketika diperbandingkan. Paham ini? Karena apa? Memperbandingkan mana yang lebih utama dan mana yang kurang utama, ikhwanifillah, ini memang butuh fikih yang mendalam. Berarti kita butuh tahu asalnya dulu, jenisnya, ikhwanifillah. Kalau jenis doa ibadah itu asalnya lebih utama daripada doa masalah. Kemudian jenis sholat itu lebih utama daripada membaca Al-Quran, karena dalam sholat sendiri sudah tercakup bacaan Al-Quran. Kemudian jenis membaca Al-Quran lebih utama daripada berzikir. Nah, ini jenis secara umum. Cuma terkadang pada beberapa kondisi ini bisa keluar dari hukum asal ini. Contohnya, nah misalnya, setelah sholat, nah amalan yang paling utama di situ adalah zikir yang berisi apa? Berisi puji-pujian kepada Allah. Maka setelah sholat fardu itu yang paling utama untuk diamalkan adalah seorang berzikir, bukan membaca Al-Quran. Nah di situ, nah berarti pada waktu tertentu atau ikhwanifillah di tempat tertentu, ya di tempat tertentu, di situ Allah Subhanahu Wa Taala, utamakan zikir yang berupa soal, misalnya berupa permintaan kepada Allah, untuk meminta pada Allah Subhanahu Wa Taala kebutuhannya. Taib. Demikian pula ketika di Ka'bah misalnya, di situ tawaf utama daripada salat sunnah. Dan di Arafah ketika seorang wukuf, di situ berdoa dengan doa meminta kepada Allah, meminta hajat kita itu lebih utama. Dan seterusnya, wallahu taala alam. Ini mengenai derajat keutamaan. Qala hal baina naw'aini talazum? Apakah antara kedua jenis doa ini ada talazum, yaitu saling keterkaitan satu sama lain? Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa inna du'a yuradu bihi du'aul ibadah wa du'aul mas'alah, wa yuradu bihi majmu'ahuma. Wa huma mutalaziman. Sungguhnya doa dimaksudkan dengannya doa ibadah dan doa masalah. Dan terkadang diinginkan kedua-duanya. Dan keduanya ikhwanifillah mutalaziman, dua perkara yang saling terkait. Kenapa? Fa inna doa al-mas'alati huwa talabun. Huwa talabu ma yanfa'u da'i wa talabu kashfi ma yadurruhu wa yadfa'uh. Sebab doa masalah adalah permintaan tentang perkara yang bermanfaat bagi orang yang berdoa, meminta kemanfaatan. Dan permintaan untuk apa? Untuk disingkap perkara-perkara yang memadharati dan untuk ditolak perkara-perkara yang bermadharat tersebut. Tapi berarti inti dari doa masalah ikhwanifillah, kita meminta sesuatu yang bermanfaat bagi kita, atau apa? Meminta agar dipalingkan dari kita keburukan atau dihilangkan. Nah, wa kullu man yamliku ad-dur wan naf' fa innahu huwal ma'bud. La budda an yakuna malikan lin-naf'i wad-durri. Fahuwa yad'u lin-naf'i wad-durri du'a al-mas'alah wa yad'u khaufan wa raja'an du'a al-ibadah. Dan setiap yang memiliki kemampuan memberikan madarat dan kemanfaatan, maka itulah yang diibadahi.
dan tidak mampu memberikan kemanfaatan dan kemudaratan kecuali Allah, maka dia yang berhak untuk diibadahi. Nah, tayyib. La budda an yakuna malikan lin-naf'i wadh-dhurri, dan mesti harus ada zat yang memiliki kemampuan memberikan manfaat dan mudarat. Tayyib, ini jelas. Maka dia berdoa untuk mendapatkan kemanfaatan dan kemudarat dan tayyib, terhindar dari mudarat dengan doa masalah, dan dia berdoa dengan penuh rasa takut dan harap dengan doa ibadah. Jadi ketika kita meminta ada rasa harap, ada rasa takut tidak terkabulkan doanya, ini doa ibadahnya. Ketika kita minta secara langsung dengan mulut kita, ini doa masalahnya. Ini fa'ulima anna naw'aini mutalaziman. Baik, maka diketahui bahwasanya kedua jenis ini mutalaziman, kedua jenis doa tadi. Fa kullu du'ain, fa kullu du'ai ibadah mustalzimun li du'ai mas'alah. Wa kullu du'ai mas'alah mutadamminun li du'ail ibadah. Perhatikan ini kesimpulannya. Kullu du'ai ibadah mustalzimun li du'ai mas'alah. Semua doa ibadah qanifillah melazimkan di situ ada doa masalah. Kenapa kita katakan mustalzim? Karena walaupun kita tidak mengungkapkan dengan lisan-lisan kita permintaan, tapi itu apa? Mustalzim, ya. Baik. Melazimkan untuk apa? Meminta kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang beribadah mesti meminta agar ibadahnya diterima, meminta agar mendapatkan pahala. Ini. Baik. Kemudian wa kullu du'a'i mas'alah mutadamminun li du'a'il ibadah, dan semua doa masalah terkandung di dalamnya doa ibadah. Kenapa? Karena doa masalah itu sendiri merupakan ibadah, dan mesti orang yang berdoa itu ada harap-harap, cemas, harap agar doanya dikabulkan, dan cemas kalau sampai tidak dikabulkan, dan ini adalah ibadah. Paham? Ini pembahasan mendalam dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dipahami dengan baik. Nah, kemudian berhubungan dengan maqamud doa, ya, kedudukan doa di dalam din, di dalam agama kita, qanifillah, memiliki kedudukan yang tinggi, dan telah tersesat padanya dua golongan. Dikatakan di sini wa fi hadzal maqami ghalatun, wa fi hadzal maqami ghalita ta'ifatani minan nas. Pada kedudukan doa ini telah keliru dua golongan dari manusia. Al-ula ta'ifatun dhannat anna al-qadara as-sabiqa yaj'alu ad-du'a adimal fa'idah. Yang pertama, satu golongan yang menyangka bahwasanya al-qadar as-sabiq, yaitu takdir yang telah terdahulu, menjadikan doa itu tidak ada faedahnya sama sekali. Jadi golongan yang pertama ini berkeyakinan kalau takdir itu sudah jelas, takdir yang telah terdahulu, menjadikan apa? Doa tidak ada faedahnya. Kenapa? Karena seorang sesat, seorang mendapatkan hidayah, seorang dapat rezeki, semuanya sudah ditetapkan. Sehingga menurut mereka tidak ada faedahnya doa, karena sudah ditetapkan takdir secara keseluruhan. Ini. Siapa mereka ini? Wa haula'i humul mutafalsifah wa ghulatus sufiyah. Mereka ini adalah ahli filsafat dan orang-orang sufi yang hulu. Wa qalu in kana qad qudir fala budda min wusuli. Dal 'abdu aw lam yad'u.
Mereka mengatakan apabila telah ditakdirkan maka mesti akan apa? Akan mencapai hal tersebut, yaitu akan didapat, baik si hamba tadi berdoa atau tidak berdoa. Wa illam yakun qad qudir fala sabila ila husulihi da'a aw lam yad'u. Dan apabila tidak ditakdirkan maka tidak akan mungkin untuk mencapainya, baik si hamba tadi berdoa atau tidak berdoa. Ini alasan mereka. Ats-tsaniyah, yang kedua, wa ta'ifatun dhannat anna bi nafsi du'a'i wa talabi yunalul maqlub wa annahu mujibul husuli. Nah, kalau mau ada alnya, haknya dihilangkan. Wa annahu mujibul husul. Nah, haknya dibuang. Yang kedua, yang menyangka bahwasanya doa dengan sendirinya, ikhwanifillah, itu seorang bisa mencapai tujuan, mencapai yang diinginkan. Dan mesti doa itu apa? Doa itu bisa mencapai apa yang diinginkan, mujibul husul. Nah, qala madhhab ahli sunnati fi maqami du'a huwa anna du'a qudira bisababin. Fa in wujida sababu wujida ma rutiba alaihi wa in lam yujad sababu lam yujad. Sedangkan mazhab ahli sunnati wal jamaah pada kedudukan doa ini, khanifullah, bahwasanya doa itu ditakdirkan dengan sebabnya. Memang, semuanya telah ditetapkan takdirnya, dan doa itu sendiri juga ditetapkan dengan sebabnya. Maka apabila didapati sebabnya, maka akan didapati juga apa yang menjadi dampak dari doa tadi. Dan apabila tidak didapati sebabnya, maka tidak akan didapati juga dampaknya. Nah, dengan ini kita bisa mensinkronkan, bahwasanya apa? La yuraddu al-qadar illa doa. Tidak bisa menolak takdir kecuali doa. Maksudnya, bukan berarti kemudian dengan doa takdir-takdir berubah, tidak. Doa itu sendiri juga termasuk perkara yang ditakdirkan. Maka adanya doa ya telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Sehingga dengan doa tadi seseorang bisa selamat yang asalnya berada di dalam musibah atau kecelakaan dan seterusnya. Maka seperti misalnya doa panjang umur, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan engkau umur panjang di atas sunnah, umur panjang di atas kebaikan. Boleh tidak? Boleh kalau ada takdir di atas kebaikan. Karena doa ini sendiri pun telah ditakdirkan. Cuman karena kita tidak tahu takdir kita yang terdahulu apa, ya tidak. Yang kita tahu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk banyak berdoa dan untuk berusaha. Maka itu yang kita lakukan. Jangan seperti orang-orang sufi ya kemudian sudah tidak ada fungsinya doa itu. Karena takdir sudah ditetapkan, untuk apa kita berdoa? Tayyib. Dan faedah berikutnya berhubungan dengan adab menyembunyikan doa. Adab ikhfa'id doa, adab menyembunyikan doa, yang dinukilkan dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa fi ikhfa'id du'a fawaid minha annahu a'dhamu imanan. Pada penyembunyian doa itu ada faedah-faedah, di antaranya itu lebih besar keimanannya. Kenapa? Li'anna sahibahu ya'lamu anna Allah yasma'u du'a al-khafi. Dikarenakan orang yang berdoa itu ketika doa secara lirih, dia sembunyikan doanya, tidak perlu dikeras-keraskan atau bahkan pakai mikrofon. Kenapa? Karena yakin orang yang berdoa ini tahu bahwasanya Allah Maha mendengar,
Allah masih mendengar doa-doa yang didirikan ini. Yang pertama, menunjukkan lebih besar keimanan orang yang berdoa. Yang kedua, wa annahu a'dhamu fil adabi wa ta'zim, dan bahwasanya demikian itu lebih besar dari sisi adab dan pengagungan terhadap Allah. Wa ablaghu fit tadarru'i wal khusyu', dan lebih tandas dari sisi apa? Tadarru' wal khusyu', perendahan diri kita dan kekhusyuan. Kenapa? Karena kita sedang meminta. Masa meminta teriak-teriak. Tapi kalau ketika meminta dengan diri, nah, ini lebih besar dari sisi adab, pengagungan terhadap yang diminta. Nah, dan juga lebih khusyuk. Wa ablaghu fil ikhlas, dan lebih tandas dari sisi keikhlasannya. Wa annahu ad'a ila dawamit talabi wa su'al. Nah, dan lebih mendorong untuk terus-menerus meminta. Karena sesuatu yang diucapkan dengan diri. Nah, wa adamil malali wa ta'ab, dan lebih mendorong untuk tidak jemu dan tidak capek. Kenapa? Karena kita meminta dengan diri, tidak teriak-teriak. Tidak kalau teriak-teriak. Nah, sebentar sudah capek. Wa annahu ab'adu min 'anil qawaidi wal musyawwishat, dan lebih jauh dari apa? Dari qawaid, hal-hal yang akan memutusnya, dan musyawwishat, hal-hal yang mengganggu. Wa annahu ab'adu an hasadil hasadah li'annahu ni'mah, dan itu lebih jauh daripada hasad, orang-orang yang hasad. Kenapa? Karena seorang bisa berdoa itu nikmat. Jadi intinya menyembunyikan doa itu memiliki faedah-faedah yang besar. Dan karena kita tidak sedang meminta kepada apa? La tad'una al-asam wala ghaiban. Kalian sedang tidak meminta zat yang tuli, bukan pula apa? Zat yang tidak hadir, yang gaib. Maksudnya tidak menyaksikan kalian, tapi kalian sedang berdoa kepada Sami'an Basiran, zat yang maha mendengar dan maha melihat. Jadi tidak perlu keras-keras dalam berdoa. Minta dengan diri, minta dengan memelas, dan penuh harap. Ini tentang doa. Adapun melampaui batas dalam berdoa, insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Baik. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza.